kita akan melanjutkan lebih lanjut, mulai dari profil sampai kolaborasi dengan software lain. Jadi kita tetap akan dengan Pak Alfi. Beliau sudah kita dikenalkan minggu lalu, mendapatkan sarjana filsafat dan magister filsafat dari UGM, dan sekarang menjadi dosen filsafat di Universitas Pasundan, Bandung. Selain itu, beliau juga menjadi pengelola jurnal litigasi Fakultas Hukum di Unpas Pasundan juga, serta yang akan di-share pada kita pengetahuan, pengalaman beliau sebagai Mendeley Advisor Indonesia. Ya, jadi tanpa berpanjang waktu saya serahkan kepada Pak Alfi nanti untuk memaparkan, dan kemudian di sepanjang pemaparan tadi sudah dirunding, beliau akan break dan kita bisa bertanya atau memberi tanggapan, baik melalui menu Q&A di bagian bawah, tertulis dulu kalau mau menyampaikan sesuatu, atau nanti ada kesempatan juga bisa raise hand dan berbicara langsung kepada beliau. Ya, mudah-mudahan waktu kita secara keseluruhan 1,5 jam atau plus minus, mungkin bisa tambah sedikit tergantung interaksi nanti, kita bisa manfaatkan secara optimal. Jadi kami persilahkan langsung pada Bapak Muhammad Alfi Pratama untuk memulainya. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak Budi selaku Direktur Unpar Plus. Terima kasih para partisipan yang setelah hadir ya di Sabtu pagi-pagi ini ya. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk lanjut kembali belajar Mendeley. Saya harap di dalam seminggu ini setelah belajar Mendeley dasar kemarin, fungsi utamanya Mendeley bisa diterapkan, dan memang Mendeley itu perlu dilakukan setiap hari gitu. Latihan terus supaya lancar gitu di dalam workflow-nya, di dalam meneliti gitu. Mungkin buat Bapak Ibu semua partisipan, kita akan membagi beberapa bagian di dalam pelatihan Mendeley lanjutan ini. Nah, nanti di setiap bagiannya kita akan lakukan break dan lakukan tanya jawab ya. Sebelumnya, bila ada pertanyaan tentang Mendeley dasar yang kemarin, boleh kita diskusi sebentar bila masih ada kekaburan di dalam pelajaran Mendeley dasar kemarin, pelatihan Mendeley dasar kemarin. Apakah Bapak Ibu ada kesulitan terkait Mendeley dasar kemarin? Ya, boleh raise hand Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan secara langsung. Oke, boleh. ada Bu Dian Sadeli, silahkan ada. Silahkan Ibu Dian. Bisa di-unmute. Bisa di-unmute Ibu Dian. Zoom-nya ngeheng katanya, Mas Alfi. Iya. Bu Dian lagi ngeheng. Oh iya. Gara-gara resen jadi ngeheng katanya. Jadi oh gitu Bu Maria. lagi dicoba. Oke, iya Bu. Berarti banyak yang ini ya, insya Allah lancar lah dalam belajar Mendeley dasar kemarin ya. Saya rasa memang satu hal Mendeley itu butuh kebiasaan ya. Jadi kita membiasakan diri terus menggunakan Mendeley, workflow-nya dilancarkan seperti apa sehingga lama-lama kita terbiasa menggunakan Mendeley. Nah, yang diharapkan memang goalnya adalah terintegrasi ya dengan kita di dalam meneliti apapun, apalagi nanti kita belajar menggunakan fitur-fitur lainnya di dalam Mendeley ini. Pak, maaf tadi rada ngeheng. Iya, nggak apa-apa Ibu.
tanya, kalau saya kemarin kebetulan minggu lalu nggak bisa ikut di Mendeley pelatihan yang ini, apa boleh di review sedikit? Lalu mungkin permohonan ke Unpar Plus boleh tolong di-upload nggak ya di YouTube gitu? Terima kasih. Oke, kita akan upload Budian, tapi mohon maaf ini belum beres post editnya, jadi belum di-upload, tapi pasti akan di-upload. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Paling saya sedikit review aja ya, Bu Dian. Pertama, Mendeley ini merupakan aplikasi manajemen referensi yang dapat membantu kita utamanya mengelola apa? Mengelola dokumen-dokumen yang kita miliki. Ya, dokumen-dokumen sumber-sumber utama dan sekunder yang kita miliki. Seringkali terjadi ketika ingin meneliti adalah pertama hilangnya referensi, tidak tercatat referensi dan lain-lain. Nah, bila menggunakan Mendeley, semua dokumen bisa dimasukkan ke dalam Mendeley ya dengan storage 2 GB dan bisa premium hingga unlimited ya storage-nya. Tapi untuk gratis dia mendapatkan 2 GB. Nah, di situ selain bisa memasukkan seluruh data ke dalam Mendeley dan bisa diakses dimanapun, kita dimudahkan untuk manajemen referensi dari kita memilih filternya, misalnya keyword-nya, atau berdasarkan jurnal atau publikasinya, atau berdasarkan tahun, dan lain-lain. Gitu. Lalu juga dia terintegrasi dengan Microsoft Word yang menjadi fungsi utamanya, kita bisa mengutip secara langsung menggunakan Microsoft Word yang terintegrasi dengan Mendeley. Bisa Microsoft Word, OpenOffice, maupun LibreOffice. Nah, di situ setelah itu workflow-nya, kita juga bisa membuat daftar pustaka secara langsung menggunakan Mendeley. Nah, utamanya adalah seringkali kita ini kan misalnya mau mengirimkan naskah jurnal ke berbagai penerbit gitu. Nah, di penerbit-penerbit itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, utamanya terkait style ya, atau gaya selingkuh. Misalnya ada yang meminta untuk menggunakan apa gitu, American Psychological Association yang ke-7 misalnya, atau ada yang minta IEE, atau ada yang minta Chicago, macam-macam gitu. Tetapi kalau kita menggunakan Mendeley, semua bisa diatasi. Bisa diatasi dengan satu klik aja, itu mudah. Mungkin nanti Ibu Dian juga bisa sambil jalan bisa mengikuti ya. Dan juga bisa menonton nanti bila sudah selesai video pelatihan kemarin dari Plus. Baik, terima kasih banyak Pak dan Pak Budi. Pak Alfi, ada pertanyaan yang mungkin pengantar juga tentang EndNote, Pak Alfi. Perbedaannya dengan EndNote. Sebenarnya, Bu Tuti, Mendeley, EndNote, dan Zotero sama-sama reference manager aja. Hanya beda publishernya aja siapa, seperti itu. Tapi pada intinya sama-sama aplikasi manajemen referensi. Bedanya Mendeley itu publisher dari Elsevier yang merupakan, mungkin yang saat ini di Indonesia sering tahu tentang Scopus dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu produk dari Elsevier. Tapi pada intinya sama aja, manajemen referensi. Oke, boleh kita masuk ya ke... kita masuk. Nah, hari ini kita akan mulai salah satu... sudah kelihatan ya, Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Salah satu fitur yang menurut saya paling penting dan menurut saya yang paling memudahkan kita di dalam mencari dokumen ya Bapak Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu kita dari awal terlebih dahulu, kita logout terlebih dahulu. Lalu pertama kita login seperti biasa. Nah, setelah login kan ini semua harus diinstal ya. Kemarin kita sudah install plugin, citation plugin Microsoft, dan reference manager yang utamanya. Lalu, nah, ketika muncul show up pop-up ini, ada try Mendeley web plugin to import document in just one click. Jadi kita bisa menggunakan plugin yang ada di browser kita, bisa Google Chrome, Safari, maupun Firefox, dan lainnya. Itu hanya dengan satu klik, dokumennya langsung masuk ke Mendeley desktop kita. Kan biasanya kayak kemarin tuh, kita mencari-mencari, kita mendownload dokumen, lalu memasukkan ke dalam
ke dalam Mendeley desktop ya Bapak Ibu. Tetapi ini membantu kita dengan hanya satu klik. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Ini kembali kita masuk ke folder Unpar plus Mendeley sebagai contoh. Lalu kita buka. Sebentar Bapak Ibu. Kita buka misalnya Google Chrome. Kita mencari apa? Misalnya, sebenarnya biar semuanya ini kita download terlebih dahulu Google Mendeley yang extension ya. Jadi bisa ketik di Google Mendeley Chrome plugin. Misalnya karena saya menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu menggunakan plugin lain, silakan diganti di Chrome-nya. Misalnya Firefox atau Safari atau lain-lain. Tetapi tadi Bapak Ibu bisa langsung klik via di sini tadi ya Bapak Ibu. Di dalam sini Bapak Ibu bisa klik terkait Mendeley plugin atau Bapak Ibu juga bisa akses di website mendeley.com. Tetapi dari Google pun bisa kita search. Misalnya Mendeley Chrome plugin. Lalu nanti muncul di paling atas seperti ini. Lalu kita klik halaman websitenya. Lalu nanti tinggal diinstal. Nah, ini kasusnya saya sudah menginstal. Jadi tinggal diinstal, klik di sini, di sebelah kanan. Bila belum diinstal, akan ada tulisan install. Nah, lalu setelah diklik, nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Di sini ada logo Mendeley-nya ya, Bapak Ibu. Nah, lalu bila sudah, kita mengetikkan website pencarian jurnal atau apapun yang Ibu butuhkan. Misalnya saya menggunakan Google Scholar ya. Lalu ketikan misalnya apa yang diinginkan, misalnya saya ingin mencari demokrasi gitu. Ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu. Lalu saya mau filter dari 2019. Dari 2016 misalnya. Nah, di sini tinggal kita klik yang ada di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu, logo Mendeley-nya. Logo Mendeley-nya diklik di sebelah kanan atas, lalu akan muncul list di sini Bapak Ibu. Nah, di sini misal tertulis PDF not found. Bisa jadi karena dia merupakan buku ya, kita bisa lihat di sini yang berjudul Sistem Politik Indonesia buku ya, sehingga memang tidak ada PDF ya. Tetapi bila jurnal, misalnya contoh ini ya, Zuhro, misalnya dari tulisan Zuhro atau yang lain. Nah, di sini ada PDF-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik langsung view PDF ataupun mudahnya adalah tinggal klik centang aja Bapak Ibu. Misalnya ini, seperti ini. Saya mau mengambil pluralisme demokrasi politik di Indonesia misalnya. Saya langsung klik saja. Misalnya ini. Saya pilih lagi. Misalnya ini, saya ada PDF-nya, saya klik. Lalu tinggal mau dimasukkan kemana sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seperti kemarin ya, workflow-nya sudah buat folder, silahkan pilih, lalu masukkan ke folder. Salah saya buat ke sini. Lalu setelah itu tinggal klik add di sini Bapak Ibu. Klik add. Nah, kita tunggu beberapa saat. File sedang masuk ke dalam Mendeley desktop kita ya. File-file ini sudah masuk ke dalam Mendeley desktop. Nah, coba habis itu kita cek ya Bapak Ibu. Kita sinkronisasi lebih dulu, bila belum tersinkron. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini di folder Unpar plus Mendeley tadi kan sudah kosong ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk otomatis. Sehingga web plugin dari Mendeley ini memudahkan kita untuk memasukkan jurnal-jurnal yang kita inginkan. Kan sering tuh. Sering kita melihat jurnal, download, walaupun sudah dimudahkan dengan Mendeley ya, tinggal masukkan aja ke Mendeley, tetapi ini lebih dimudahkan lagi. Lebih dimudahkan lagi, yaitu dengan web plugin. Jadi, bila website tersebut ada PDF-nya, bisa langsung kita klik saja Bapak Ibu. Ya, jadi kita buka misal tentang apa, coba kita ulang lagi ya. Misalnya kita ingin mencari yang lain. Misalnya saya ingin mencari filsafat hukum gitu misalnya. Lalu saya klik saja logo Mendeley di sebelah kanan ini Bapak Ibu.
Nah, ini namanya fungsi dari Mendeley Web Importer. Jadi mengimport langsung dari web. Bapak Ibu bisa gunakan Google Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lainnya gitu. Nah, ini sambil kita menunggu dia lagi fetching list apa saja. Lalu seperti tadi langkahnya Bapak Ibu. Bila dia tidak ada PDF-nya, bisa langsung kita masukkan juga, tetapi hanya berupa metadata, seperti yang kemarin kita jelaskan, metadata data tentang data tersebut ya. Kalau dia ada PDF-nya, nah seperti ini ada PDF-nya. Atau yang lain ada PDF-nya ya Bapak Ibu. Nah ini kalau bila ada tulisan seperti ini, ada tulisan seperti ini, ada view PDF, maka di situ ada PDF-nya. Lalu bila kita add dan kita pilih foldernya mana, misalnya seperti ini kasus saya menggunakan Unpar Plus Mendeley ya. Saya klik add, akan otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Kalau belum masuk, tinggal klik sinkronisasi aja. Sync ini kita klik aja. Nanti dia otomatis masuk ke dalam folder yang kita tuju, Bapak Ibu. Filenya juga ikut termasuk. Seperti ini ya. Ini misalnya kan file udah masuk, saya klik 2 kali nih. Kalau klik 2 kali bisa muncul file, maka itu ada file. Saya klik 2 kali. Nah, ini seperti ini sudah ya. Sudah ada, sehingga memang tersinkronisasi. Nah, yang tadi belum masuk, yang filsafat hukum, kita klik lagi sinkronisasi. Biarkan mensinkron apa yang telah diimport di web. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke Bapak Ibu, yang filsafat hukum, metadata yang bukunya Pak Ansori ini juga sudah ada. Ya, seperti kemarin, bila ada logo PDF seperti ini, maka tersedia PDF-nya dan kita bisa membacanya. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada seperti ini Bapak Ibu. Ya, begitu ya Bapak Ibu terkait Mendeley Web Importer ini ya. Coba sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, Ibu Selfie, apakah mungkin jika sinkronisasi dalam Mendeley gagal atau tidak bisa isi? Dan kalau terjadi kegagalan itu seperti apa yang bisa kita lakukan? Selamat pagi, mau tanya, di web browser Opera tidak ada extension-nya. Apakah ada cara lain untuk menggunakannya selain manual yang seperti kemarin sudah dijelaskan? Untuk web importer memang hanya beberapa yang tersedia ya Bapak Ibu. Untuk Bu Selfie, bila terjadi gagal sinkronisasi, biasanya ada tulisan di sini, biasanya ada kode errornya. Nah, kode errornya tinggal kita ketikkan di Google saja. Misalnya kode error 503. Langsung ketik error Mendeley 503 di Google, seperti itu. Tapi bila nanti ada kesulitan teknis ke depannya, langsung saja hubungi saya. Bisa lewat Bapak Budi dari Unpar Plus atau langsung ke email atau WA saya untuk Ibu Selfie. Nah, untuk Bapak Dewangga, Bapak atau Ibu Dewangga ini, lebih baik tidak menggunakan Opera, coba gunakan Firefox atau misalnya bisa masuk ke Google Chrome gitu ya, pada umumnya. Oke, kalau gitu bisa kita bisa lanjutkan kembali ya. Jadi Bapak Ibu sangat penting untuk menggunakan web importer ini agar Bapak Ibu semua lebih lagi dimudahkan di dalam workflow importing dokumen-dokumen resource untuk meneliti kita ya. Kemarin kita download lalu masukkan, tetapi menggunakan web importer lebih memudahkan kita lagi. Bila website tersebut ada PDF-nya, akan otomatis bisa diimport ke dalam Mendeley kita. Contohnya ini Mendeley ini, saya membuka website mendeley.com dan di situ ada tersedia resource PDF. Nah, di sini otomatis seperti ini. Dan lalu kita bisa mengklik dan referensi ini lalu masuk ke Unpar Plus Mendeley. Oke, Bapak Ibu seperti itu untuk web importer. Kita saya rasa bisa dipahami ya tentang mekanisme web importer ya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu sekarang yang kemarin kan sudah daftar kita ya, sudah daftar Mendeley. Bapak Ibu bisa buka mendeley.com. Bapak Ibu bisa buka mendeley.com lalu login. Ya Bapak Ibu. Saya sign out dulu.
Bapak Ibu bisa buka mendeley.com. Nah, ini kita akan masuk ke materi bahwa Mendeley itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan menggunakan device yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Mendeley Web ini, Bapak Ibu. Dari mendeley.com ini, Bapak Ibu bisa klik sign in, ya, login seperti biasa. Klik sign in, lalu ketikkan seperti biasa email lalu password. Nah, saya masuk seperti ini ya Bapak Ibu. Masuk ke dalam Mendeley. Nah, kita akan masuk seperti ini. Kita akan masuk ke dalam dashboard yang seperti ini. Mendeley web ini, mendeley.com ini memiliki berbagai macam kegunaan. Salah satunya untuk library kita. Nah, ini library ini salah satu fungsi utama, yaitu pengganti Mendeley desktop. Saya klik ya, misalnya seperti ini, library. Nah, di sini mengganti Mendeley desktop, yaitu merupakan Mendeley Reference Manager. Ini berupa website. Ya, sama Bapak Ibu, isinya sama seperti Mendeley desktop kita. Memang tetapi beberapa sedang dalam tahap perkembangan. Kayak misalnya untuk mengutip dan lain hal. Tetapi untuk Bapak Ibu, dalam kasus-kasus tertentu, Bapak Ibu bisa menggunakan secara langsung mendeley.com ini ya, Mendeley website, yaitu Mendeley Reference Manager. Di sini Bapak Ibu bisa akses semua referensi yang sama yang kita miliki di Mendeley desktop. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut hilang untuk dokumen-dokumen penelitiannya, dokumen-dokumen penting lainnya yang ada di Mendeley. Bapak Ibu bisa mendapatkan free 2 GB maupun unlimited bila Bapak Ibu upgrade akunnya ke dalam premium. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung memasukkan dokumen bila tidak ada Mendeley desktop ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung buka aja ke mendeley.com, lalu sign in, lalu klik library seperti tadi. Lalu Bapak Ibu juga seperti sama bisa menambahkan berbagai macam file ya, mau dari komputer, mau import ya, atau mau manual ya, mengentry secara manual. Jadi sama sebenarnya fiturnya hampir sama seperti Mendeley desktop Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali gitu buat Bapak Ibu. Nah, bila di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ini bisa kita lihat ada logo seperti ini, tandanya file ini belum di-download. Jadi misalnya Bapak Ibu akses di laptop temannya atau di laptop siapapun itu. Lalu Bapak Ibu buka mendeley.com, lalu Bapak Ibu ingin mengakses data tersebut ya, dokumen tersebut. Nah, Bapak Ibu login lalu pilih misalnya seperti ini. Saya memilih buku ini, lalu saya klik aja ini. Dan dia akan otomatis mendownload ke dalam komputer kita yang lain gitu, seperti itu. Yang kita akses seperti ini. Jadi, saya rasa ini salah satu fungsi kuat dari Mendeley, khususnya untuk menjamin keamanan dari dokumen kita ya Bapak Ibu semua. Dan jadi Bapak Ibu bisa akses dimanapun menggunakan Mendeley desktop maupun juga menggunakan Mendeley web ya. Ini ketika saya sudah membuka dokumen saya bisa mendapatkan membaca buku saya dimanapun berada gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita membaca langsung di website Mendeley-nya maupun kita download ulang juga mengklik seperti ini juga bisa seperti Bapak Ibu. Nah, selain itu salah satu pentingnya dari Mendeley website adalah adanya kumpulan data di sini. Ini resource data cukup banyak di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan dataset yang banyak, Bapak Ibu bisa mendapatkan funding yang bisa mencarilah jaringan opportunity funding di dalam Mendeley web. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari resource data yang cukup banyak bagi saya. Di sini ada sekitar 25 juta data di dalam repositori dari Mendeley data ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini semua bagi penelitian Ibu dengan Bapak, sehingga langsung akses saja di mendeley.com lalu klik dataset, atau bisa langsung ke data.mendeley.com seperti itu. Lalu juga opportunity funding juga terbuka lebar di dalam website mendeley.com ya. Nah, di sini banyak sekali opportunity atau peluang funding bagi penelitian Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa search funding di bagian apa riset areanya, bagian
ilmu sosial, kedokteran, atau kemanusiaan, atau lingkungan, atau teknik atau macam-macam Bapak Ibu ya. Di sini bisa kelihatan ya riset areanya banyak. Misalnya contoh social science ya. Saya klik di sini. Ya ini banyak sekali di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada misalnya peluang-peluang funding ini untuk misalnya graduate student atau untuk misalnya peneliti-peneliti dalam mid career-nya. Nah, di sini juga bisa terlihat berapa hari lagi gitu kita untuk apply gitu. Dan macam-macam ya Bapak Ibu. Spesifik dan Bapak Ibu sudah memilih, dan ini peluang besar ya bagi Bapak Ibu dalam meneliti ya, untuk mencari funding ya. Apalagi kita mendapatkan funding dari eksternal gitu. Nah, lalu salah satu hal yang penting lagi di dalam Mendeley Web adalah di sini Bapak Ibu. Di groups. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat grup ya, bisa membuat grup kolaborasi dengan misalnya Bapak Ibu bisa membuat grup dengan teman-teman peneliti Bapak Ibu. Bisa secara umum atau secara privat, terserah Bapak Ibu tuh. Bapak Ibu bisa membuat misalnya membuat grup seperti itu, dan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti tersebut di dalam satu grup. Nanti file-filenya bisa masuk di dalam Mendeley Desktop. Ya, file-filenya bisa masuk di dalam Mendeley Desktop dan Mendeley Web. Misalnya di grup ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa membuat grup, lalu Bapak Ibu bisa memasukkan data ke dalam grup tersebut. Nanti Bapak Ibu di situ bisa saling berbagi terkait data tersebut. Misalnya saya dengan Bapak Budi, saya sama membuat grup dengan Bapak Budi dan beberapa peneliti lain, lalu saya mau mengupload data ke dalam grup tersebut. Nah, semua grup bisa mengakses data tersebut. Dan kita mudahnya adalah seperti kemarin, ketika kita menggunakan anotasi, Bapak Ibu, misalnya kita menggunakan anotasi, semuanya akan bisa menaruh catatan ke dalam dokumen ini, misalnya seperti ini. Saya misal menggunakan catatan. Misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama dengan grup peneliti Bapak Ibu, ataupun terbuka dengan peneliti lainnya. Misal Bapak Ibu membuat grupnya publik, lalu di sini saling membuat catatan dan tambahan gitu. Ini sangat memudahkan sekali kolaborasi penelitian bersama yang lain gitu. Pertama kita memiliki satu server di Mendeley, di dalam satu grup spesifiknya, lalu kita mengupload file di situ dan bisa diakses bersama, dan juga kita bisa menaruh catatan di dokumen yang sama gitu. Nah, jadi ini saya rasa workflow seperti ini memudahkan Bapak Ibu semua ya, khususnya di dalam kolaborasi penelitian. Sampai sini mungkin saya break sebentar, saya buka pertanyaan. Pak Alfi, berarti Mendeley plugin hanya untuk PDF. Untuk PDA, untuk available PDF bisa langsung ke import ke dalam aplikasi atau website di Mendeley. Ya, di library kita bisa langsung masuk. Tetapi yang tidak ada PDF-nya, metadatanya masuk. Nah, nanti kemarin kita sudah belajar betapa pentingnya metadata, dan kita akan belajar bagaimana pemanfaatan metadata di dalam research kita ya, khususnya untuk mencari novelty dan lain-lain. Nah, jadi begitu ya Ibu Dian. Bila ada PDF-nya, bisa langsung ke import ke dalam library kita. Bila tidak ada PDF-nya, maka yang dimasukkan adalah metadata dari referensi tersebut. Metadata itu apa sih? Nah, metadata itu, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Di library Mendeley Desktop yang Bapak Ibu sudah download, di sebelah kanannya ada metadata di sini. Dari metadata pertama dari apa? Tipenya. Tipenya apa? Jurnal kah? Atau apa? Lalu judulnya, apakah sudah benar? Lalu penulis itu salah satu metadata. Lalu publikasinya itu metadata.
tahun, volume, terbitan, halaman itu semua metadata, termasuk abstrak. Pokoknya semua ini merupakan metadata ya. Metadata dari referensi kita. Nah, ini penting. Beberapa harus ada. Contohnya adalah judul harus ada, penulis harus ada, publication harus ada, wajib ada. Tahun, seri, volume, dan terbitan harus ada. Itu wajib untuk kita nanti melakukan pemetaan. Sehingga seperti yang minggu lalu kita di dalam pelatihan minggu lalu, yang pertama adalah ketika kita memasukkan dokumen ke dalam Mendeley adalah cek metadata referensi. Ini sudah benar apa belum? Ya, seperti minggu lalu. Maka di sini juga ada ada pop-up dari Mendeley-nya, sudah benar belum sih ini gitu. Ya, perlu di-review nggak gitu. Pasti selalu diingatkan oleh Mendeley. Sehingga kalau sudah benar kita klik details are correct gitu. Pertama di sini bisa kita lihat ternyata tipenya salah. Karena tipenya di sini merupakan jurnal tetapi tipenya di sini report ya. Kita masukkan ke jurnal artikel, kita ganti. Lalu kita cek, kita klik 2 kali filenya, kita baca apakah udah sesuai judul dari naskah ini gitu. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini. Penulisnya Dian. Kita search. Nah, seperti ini bisa kita lihat bahwa ini ada kesalahan di dalam file ini, sehingga kita harus betulkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti sebelumnya, wajib kita untuk koreksi kembali, mereview kembali metadata dari referensi itu. Pertama, ini autornya merupakan Siti Zuhro ya, sehingga kita masukkan. Lalu jurnalnya apa? Kita jangan sampai salah di sini. Jurnal Penelitian Politik. Lalu tahunnya 2019. Lalu juga judulnya di sini. Wajib kita betulin ya Bapak Ibu semuanya. Lalu volumenya juga volume 16 dan isunya nomor 1 ya. Untuk halamannya kita mulai dari halaman 69 hingga halaman 110. Nah, sehingga seperti itu Bapak Ibu ya. Wajib kita merubah metadata dari dokumen kita tersebut. Nah, lalu abstraknya juga penting untuk kita masukkan. Ya. Di sini ini merupakan hal workflow pertama yang di dalam Mendeley, memasukkan dokumen lalu masukkan metadata referensinya. Bila sudah benar kita klik details are correct. Nah, itu penting ya Bapak Ibu semua. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Mengecek dan membetulkan metadata sudah bagian minggu lalu ya Pak Alfi ya? Iya, sudah. Ya. Lalu Bapak Ibu semua, kita setelah itu saya rasa Mendeley Web sudah mengerti ya, saya review ulang bahwa Mendeley Web ada library di mana kita memiliki pustaka tentang dokumen-dokumen kita yang bisa diakses dimanapun, hanya tinggal login ke dalam Mendeley, lalu kita bisa akses di Mendeley Library, kita download dan lain hal. Lalu juga Bapak Ibu, kita bisa masuk ke dalam Sages di sini banyak Sages tentang penelitian-penelitian ada di sini ya, rekomendasi-rekomendasi dari Mendeley. Lalu Bapak Ibu bisa klik grup. Bapak Ibu bisa klik grup untuk membuat grup kolaborasi. Nah, ini salah satu tips untuk misalnya mempromosikan artikel tulisan kita.
kita misalnya membuat grup bersama, misalnya secara institusi gitu, lalu kita berkolaborasi bersama dengan peneliti-peneliti, juga akhirnya lebih aware ke citasi. Supaya lebih aware bahwa kita harus mengutip, wajib mengutip, dan di situ tata cara penulisannya benar ya Bapak Ibu. Jadi masukkan saja ke grup seluruh peneliti yang ada, ya misalnya Bapak Ibu dengan siapa, atau mungkin di dalam instansi atau lembaga, lalu di dalam seperti itu, dosen bisa langsung mengakses atau mahasiswa bimbingan langsung bisa mengakses dokumen-dokumen yang disediakan oleh kita, sehingga juga wajib menggunakan Mendeley. Dengan seperti itu, mereka lebih aware untuk mensitasi dan tata cara penulisannya pun benar. Lalu di Mendeley Web ada dataset di mana di sini resource datanya banyak untuk Bapak Ibu ya. Di sini open research data semua bisa Bapak Ibu akses. Lalu di sini juga ada opportunity terkait funding ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih riset areanya dan lain-lain. Saya rasa untuk Mendeley Web ini cukup ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu juga bisa akses di Mendeley Mobile ya. Bapak Ibu bisa di download di Play Store, ada Mendeley, atau di App Store di iOS ya, ada Mendeley juga. Akan tetapi sangat terbatas untuk fiturnya. Bapak Ibu hanya bisa mengakses dokumen, membaca, dan melakukan highlight maupun anotasi. Jadi misalnya Bapak Ibu perlu membuat catatan atau meng-highlight suatu dokumen dan membacanya, Bapak Ibu bisa akses di kapanpun menggunakan gadget, mobile, tinggal download saja aplikasi di Play Store maupun di App Store, ketik saja Mendeley seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa untuk Mendeley Web, saya rasa sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Lalu ada di sini Mendeley Profile di sini. Mendeley Profile, Bapak Ibu bisa membuat profile di sini dan Bapak Ibu bisa mengkoneksikan dengan Scopus maupun dengan ID Orchid-nya. Lalu di sini dokumen akan muncul semua di sini. Nah, di sini untuk penting untuk sharing artikel dan sharing misalnya roadmap penelitian maupun sharing CV kita ke peneliti lain di dalam lingkup Mendeley ini ya Bapak Ibu. Sehingga bisa jadi kita mendapatkan teman kolaborasi bersama dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, saya rasa untuk Mendeley Web cukup sampai di situ dan kita masuk lalu ke otomasi data referensi ya Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan, silakan sambil saya membuka sampel untuk otomasi data referensi. Saya mulai. Saya punya satu dokumen yang dulu sebelum mengenal Mendeley, saya tidak menggunakan Mendeley. Lalu setelah itu, bagaimana untuk mengotomasikan daftar pustaka menggunakan Mendeley? Nah, misalnya seperti ini ya, kita bisa tahu ya seperti minggu lalu bahwa Mendeley, bila menggunakan Mendeley ini maka otomatis keblok ya Bapak Ibu. Nah, di sini tidak keblok sehingga tidak menggunakan Mendeley, dan juga referensi itu tidak dipilah-pilah berdasarkan buku, artikel dan makalah. Semua jadi satu seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah terlanjur nih. Lalu seperti apa gitu Bapak Ibu? Caranya adalah kita buka dokumen tersebut seperti saya ini, lalu kita buka Google, lalu kita masuk ke dalam Google Scholar. Google Scholar. Lalu sudah siapkan Google Scholar, kita balik ke Mendeley, kita buat satu folder baru. Misalnya saya buat folder tentang eksistensi pidana mati gitu misalnya. Nah, di sini setelah saya buat dokumen di sini, saya kembali ke dokumen saya yang belum di Mendeley kan, lalu saya copy. Saya copy di sini ada referensi, saya copy semua. Ya, saya Ctrl C, copy atau klik kanan copy, lalu masukkan ke dalam Google Scholar. Saya paste di sini, lalu klik enter. Bila tidak ada, kita masuk ke misalnya Perpusnas atau yang lain. Misalnya kita cari lagi. Kita juga bisa masuk ke dalam Google, misalnya ke Perpusnas. Misalnya
ada seperti ini. Sambil kita cari contoh yang lainnya untuk di Google Scholar. Misalnya ini, saya Ctrl C, lalu saya. Tetapi Bapak Ibu semua, bila sudah mengetahui Mendeley, yang terbaik adalah menggunakan Mendeley bersama ketika kita meneliti ya Bapak Ibu. Ini akan menjadi pekerjaan 2 kali bila Bapak Ibu seperti ini. Nah, oke, di sini Bapak Ibu, sambil kita cari yang lain sebagai contoh. Maka metadata itu penting ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya salah satu contohnya. Ketika kita search di Google Scholar, kita klik, kita menemukan ini yang kita tuju, lalu kita klik tanda kutip di sini. Di sini ada tanda kutip Bapak Ibu. Klik tanda kutip di sini, kita klik, lalu kita muncul seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita pilih RefMan di sini. RefMan. Kita klik RefMan. Lalu, oke. Atau kita klik kanan, lalu kita save link as. Nah, klik kanan, lalu save link as. Oke, ini Google Scholar error. Kita cek lagi yang lain. Kita klik kutip, lalu kita klik kanan, save link as. Oke, ini masih error ya Bapak Ibu untuk Google Scholar-nya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, kita coba yang lain karena ini Google Scholar-nya error. Dari sini itu kan cuma nempel. Cek yang lain. Misalnya seperti ini, lalu kita klik RefMan. Oke Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sepertinya terjadi kesalahan di dalam Google Scholar. Harusnya ketika kita klik ke Google kita klik tanda kutip seperti ini, lalu Bapak Ibu bisa klik RefMan dan nanti akan terdownload suatu dokumen. Ya, misalnya seperti ini. Terdownload suatu dokumen. Lalu dokumen tersebut belakangnya adalah RIS di sini Bapak Ibu. Ya. Sambil kita cek yang tadi yang sebelumnya. Misalnya seperti tadi Bapak Ibu, ada dokumen yang berbentuk RIS seperti ini ya. Lalu kita bisa langsung masukkan ke dalam Mendeley. Dia akan otomatis masuk ke dalam seluruh referensi tadi. Kita masuk ke Google Scholar, lalu misalnya saya ingin mencari filsafat hukum, lalu kita klik tanda kutip seperti ini, lalu kita klik RefMan, kita klik RefMan, coba Bapak Ibu, apakah di tempat Bapak Ibu bisa, nanti akan terdownload file yang namanya RIS. Terdownload file yang namanya RIS ya Bapak Ibu. Terdownload file namanya RIS. Coba saya cek dulu ke Bapak Ibu semua. Lalu file RIS tadi yang sudah terdownload, dimasukkan ke dalam folder. Misalnya, saya masuk ke dalam folder, misalnya saya pilih salah satu file .ris ini, dia akan otomatis masuk metadatanya ya Bapak Ibu, bukan file PDF tetapi metadatanya. Ya Bapak Ibu, masuk metadatanya. Lalu setelah itu kita tinggal
mendelekan saja di daftar pustaka, ya tinggal dimendelekan saja. Misalnya kita cek ke sana, kita cari misalnya kita ganti ini misalnya. Ini harusnya dari atas ya Bapak Ibu. Kita mendelekan, kita pilih misalnya. Misalnya lalu kita klik OK gitu. Jadi setiap file yang masuk tadi metadatanya sudah masuk langsung ke PDF sini. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik search filenya. Bila sudah ketemu, klik tanda kutip filenya, lalu kita klik RefMan atau EndNote atau RefWorks. Sama saja, nanti tinggal otomatis langsung dimasukkan, di drag saja filenya. Saya ulangi lagi, di drag saja filenya ke dalam Mendeley. Misalnya seperti ini. Saya masukkan ke dalam Mendeley. Nah, nanti otomatis seluruhnya masuk ke dalam file di dalam Mendeley ini gitu. Sehingga Bapak Ibu nanti balik lagi ke naskahnya, tinggal Bapak Ibu mendeleykan saja semuanya. Setelah itu Bapak Ibu semua punya datanya, tinggal Bapak Ibu mendeleykan, selesailah semuanya. Sampai naskah Bapak Ibu yang belum dimendelekan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa selama available PDF-nya, Bapak atau Ibu Yosefa. Jika referensi yang digunakan diambil dari LibGen atau jurnal seperti Emerald, ProQuest, apakah bisa menggunakan Mendeley juga? Untuk web importer, harus available PDF. Bisa misalnya menggunakan Crossref, menggunakan Scopus, bisa menggunakan ResearchGate, atau lain-lain, bisa Bapak Ibu. Selama dia available PDF. Oke, tadi saya mencari jurnal, lalu menuliskan lengkap tanda kutip, terdownload list. Oke, Ibu Dian, terdownload list, lalu dari situ Ibu Dian langsung masukkan ke dalam Mendeley. Nanti metadatanya akan masuk langsung ke Mendeley. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, tinggal kita kopikan saja daftar pustakanya ke dalam Mendeley. Lalu kita klik tanda kutip. Lalu kita klik tanda kutip. Lalu kita klik tanda kutip, lalu klik RefMan. Lalu klik RefMan. Lalu klik RefMan, nanti akan terdownload RIS. Lalu file RIS-nya tinggal masukkan saja ke dalam Mendeley, itu akan otomatis metadatanya masuk. Nah, sehingga Bapak Ibu tinggal balik lagi ke dokumen, lalu tinggal insert citation aja di Mendeley. Jadi itu cukup mudah seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lanjutan? Apakah ada yang mau bertanya raise hand, bertanya langsung? Ya, silakan raise hand bila ingin bertanya langsung. Sambil itu, Bapak Ibu semua bisa diharapkan mengakses juga untuk ke materi selanjutnya. Bisa kita mengakses ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa ketik di Google publish or perish. Publish or perish. Atau Bapak Ibu bisa akses web ini. Ini akan tersedia di informasi nanti di dalam chat saya copy ya, minta tolong dikopikan chatnya untuk para peserta. Atau Bapak Ibu bisa langsung publish or perish. Ntar keluar yang paling atas Harzing publish or perish. Saya kopikan juga linknya, saya akan taruh di chat. Bapak Ibu ketik di Google publish or perish. Publish or perish. Ketemu di atas, kita klik. Lalu nanti ini gunanya untuk apa sih Bapak Ibu? Ya, tadi kita udah belajar Mendeley yang lain-lain dan lain-lain.
tentang web, tentang bagaimana pentingnya metadata, lalu kita bisa mengotomasi daftar pustaka dan referensi. Publish or perish gunanya adalah untuk memanen data. Kalau tadi kan dari web importer tuh ya Bapak Ibu, dari web importer buka website Scholar Google atau Propos atau macam-macam, bila available data kita bisa langsung import ke dalam Mendeley. Bila ada PDF yang akan ikut masuk ke dalam Mendeley. Nah, kalau publish or perish gunanya untuk kita memanen metadata istilahnya. Maksudnya apa sih memanen metadata itu? Kita akan mendapatkan data yang sangat banyak, tapi hanya bentuk metadata, bukan PDF. Bukan bedanya web importer bisa PDF, bisa masuk, tetapi publish or perish adalah untuk memanen metadata. Gunanya untuk apa sih? Metadata ini gunanya untuk melihat tren. Untuk melihat tren apa? Tren penelitian dari beberapa keyword atau beberapa filter, ya. Jadi agar untuk apa sih? Supaya kita tahu pertama ini masih worth untuk diteliti atau tidak. Yang kedua juga apakah tren kita ini sudah terlalu banyak yang meneliti atau tidak. Lalu juga bisa menganalisis literatur terkait misalnya terkait yang kajian yang ingin kita teliti. Gitu. Ini saya memakai beberapa kata kunci yang misalnya umum, misalnya terang gitu, sehingga nanti kita bisa lihat perkembangan penelitiannya seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan di dalam aplikasi Publish or Perish ini yang Bapak Ibu bisa download di websitenya, dan itu softwarenya hanya beberapa megabyte kecil, lalu Bapak Ibu bisa akses nanti. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya sementara saya save dulu yang seperti ininya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini bisa mencek search di berbagai pencarian website pencarian jurnal. Bapak Ibu bisa menggunakan Crossref, Google Scholar, PubMed, atau Microsoft Academic, Scopus, maupun Web of Science. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanen data banyak sekali di sini. Gunanya untuk pertama tadi, untuk mencari tren penelitian, untuk mencari jaringan penelitian, lalu bisa literatur review, dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Wajib di-download untuk kepentingan penelitian kita. Di sini ada bintang 1 hingga bintang 3. Bintang 1 tandanya free data source. Kita bebas menggunakan itu. Ya. Jadi kita bisa mengakses memanen data dari sini gratis, tidak ada limit. Tetapi yang bintang 2, Scopus dan Microsoft Academic, harus registrasi. Kita harus registrasi. Lalu yang ketiga adalah external subscription, nah itu harus berbayar. Kita coba ya Bapak Ibu, pada umumnya kita menggunakan misalnya Google Scholar. Nah di sini Bapak Ibu bisa klik Google Scholar, lalu nanti Bapak Ibu bisa memilih ingin mencari apa sih, misalnya saya ingin mencari peneliti tertentu gitu, misalnya. Dia meneliti apa aja sih peneliti ini, lalu tren roadmap penelitiannya seperti apa gitu. Ini bisa kita cek di sini, roadmap penelitian orang tersebut. Lalu atau mau mencari jurnal tertentu. Ini jurnal, misalnya kita ingin strateginya, ingin masuk ke jurnal tersebut. Kita harus tahu tuh strateginya gimana. Misalnya, oh ternyata tren di jurnal tersebut tuh belakangan ini dia lebih mengarah ke sini ya gitu. Misalnya tren dari jurnal tersebut. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari dari judul maupun dari keyword. Nah di sini Bapak Ibu bisa cek maximum number of result. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa pilih 10 data aja sampai 1000 data gitu. Ada beberapa memang limitasi dari beberapa pencarian ya, website pencarian. Lalu nanti sebelah kiri ini ada hasilnya gitu, hasil dari data tersebut ya. Ada data yang kita cari dari publikasinya atau citasinya atau papernya ada berapa, macam-macam ya Bapak Ibu di sini. Kita kasih contoh. Tapi saya mengasih contoh hanya beberapa result ya Bapak Ibu karena memakan waktu yang lama tergantung koneksi Bapak Ibu juga. Misalnya kita cek 50 result aja ya, 50 pencarian. Misalnya kita ingin mencari COVID misalnya. Kita dapat 50 data ini Bapak Ibu ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat
mana ranking dari jurnal-jurnal tersebut, kita cek ranking. Mana yang paling utama di sini. Lalu kalau kita bisa melihat, kalau impact pasti berhubungan dengan citasi gitu. Nah, kita cek citasi yang paling banyak siapa gitu. Tentang apa ini? Kita bisa cek judulnya tentang apa. Nah, setelah itu, setelah dapat data ini semua, kalau kita di Google Scholar atau mencari secara manual kan pastinya kita meraba-raba tuh, meraba-raba ya Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan Mendeley dan salah satu aplikasi lagi namanya FOSS-Viewer. Nah, jadi setelah Bapak Ibu memanen data, Bapak Ibu bisa klik Save Result, lalu Bapak Ibu bisa save result as RIS ya, jangan lupa itu Bapak Ibu namakan aja, misalnya COVID. Nah, Bapak Ibu, maaf sedikit terlupa bahwa di sini ada filter bisa berdasarkan tahun. Mau tahun berapa gitu Bapak Ibu memilih ya di situ. Jadi kita misalnya mau cek tren 2015 hingga 2020, misalnya tren tentang politik, misalnya saya ingin search politik. Terserah Bapak Ibu keywordnya seperti apa, title wordnya seperti apa. Misalnya saya ingin mencari tren dari 2018 hingga 2020. Hanya misalnya saya tambahkan jadi 100 misalnya. 100. Lalu kita klik search. Kita tunggu beberapa saat. Semakin banyak data semakin bagus. Tetapi memang memakan waktu yang cukup ya gitu ya, tergantung koneksi Bapak Ibu. Nah, lalu kita tunggu sampai 100. Nah, di sini kita cek yang site-nya paling banyak, tentang apa, lalu kita save result, kita RIS, lalu kita masukkan misalnya politik 2018 hingga 2020. Lalu kita klik save. Nah, Bapak Ibu tinggal buat di Mendeley, ya. Lalu kita buat folder, misalnya tren politik 2018, 2020. Lalu bisa Bapak Ibu masukkan tadi, RIS yang tadi saya save RIS di Unpar Plus folder, tergantung folder Bapak Ibu. Lalu RIS-nya tadi, misalnya tadi ini politik 2018-2020, saya langsung drag aja. Bisa saya drag ke aplikasi ya, langsung seperti ini, masuk semua, ataupun Bapak Ibu bisa klik file, lalu add files, lalu Bapak Ibu masuk ke dalam desktop, lalu masuk ke dalam foldernya, lalu Bapak Ibu klik RIS ini, lalu klik open. Sama saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di sini semuanya terkait. Nah, untuk file yang di sini nggak ada, hanya metadata. Lalu kalau mau file baru Bapak Ibu bisa akses URL yang ada di sini. Ini ada URL-nya, atau di sini ada macam-macam. Nah, di sini URL, Bapak Ibu buka URL-nya, baru Bapak Ibu masukkan PDF-nya. Untuk mencari datanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu gimana Pak tadi untuk pemetaannya? Saya mencari novelty atau mencari state of art-nya dari penelitian. Kita membutuhkan satu aplikasi lagi. Bapak Ibu bisa ketik di Google, ketik FOSS-Viewer. Nah, Bapak Ibu ketik di Google FOSS-Viewer, VOS Viewer, ya, VOS Viewer. Lalu Bapak Ibu klik. Nah, nanti Bapak Ibu dapat halaman seperti ini. Bapak Ibu tinggal download. Nah, ini untuk apa sih FOSS-Viewer itu? Dia merupakan software ya untuk mengkonstruksi jaringan-jaringan dari basisnya bibliometrics atau jaringan dari referensi yang kita punya. Nah, sudah mengkonstruksi, lalu bagaimana divisualisasi Bapak Ibu? Ya, seperti ini bisa kita lihat. Divisualisasi, kita mendapatkan jaringan-jaringan. Misalnya kita ketik COVID gitu, kita mau ngecek dari publication ya misalnya. Di situ bisa kelihatan, oh siapa aja sih nih yang meriset tentang COVID misalnya. Lalu siapa aja yang paling terdepan, lalu siapa saja yang paling intens meriset tentang COVID. Nah, itu kita bisa seperti itu, bisa mencari tren. Selama data tersebut berupa bibliometrik dan data jaringan lainnya, itu bisa menggunakan FOSS-Viewer untuk memvisualisasikan landscape dari scientific research ya Bapak Ibu. Nah, dari Mendeley ini misalnya, atau kita ingin menambahkan yang lainnya, setelah kita memanen data ataupun kita memiliki data sebelumnya, misalnya
kita bisa dari all dokumen, lalu saya mau ingin mencari tentang filsafat itu. Apa saja sih dokumen filsafat yang saya punya gitu misalnya. Nah, ini bisa saya klik Ctrl All, lalu export ya, klik kanan, lalu export, lalu exportnya juga sebagai RIS gitu kan, di sini. Misalnya filsafat koleksi. Nanti saya bisa tahu jaringan-jaringan ya Bapak Ibu. Kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah punya contoh memanen data tentang tren politik 2018 dan 2020. Nah, setelah itu, RIS yang tadi kita buka aplikasi namanya FOSS-Viewer. Nah, ini merupakan aplikasi FOSS-Viewer ya Bapak Ibu. FOSS-Viewer. Sebelum masuk ke FOSS-Viewer, mungkin ada pertanyaan terkait publish or perish. Silahkan angkat tangan, silahkan bertanya, maupun via suara, maupun via teks ya Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu yang software yang sebelumnya, bukan yang FOSS-Viewer. Software yang publish or perish. Ya, publish or perish, ya. Penting sekali untuk memanen data dan kita melihat tren ya Bapak Ibu. Tren, jangan-jangan tren kita ketinggalan gitu. Dalam meneliti, jangan-jangan tren kita ini sudah terjawab atau seperti apa. Sehingga kita bisa melihat tren gitu, penelitian seperti apa, dan pastinya bila mengikuti tren tuh banyaknya penerbit sendiri lebih memilih beberapa jurnal yang faktual gitu ya Bapak Ibu, yang mengikuti tren yang urgent lah. Pasti kan syaratnya pertama adalah urgent. Memang ini urgent untuk diselesaikan. Kira-kira ada ini Bapak Ibu? Diteruskan dulu Pak Alfi ya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke dalam publish or perish, masuk ke dalam FOSS-Viewer. Masuk ke dalam publish or perish ya. Ketika kita mendapatkan file RIS-nya tadi yang sudah ada di Mendeley, ya Bapak Ibu, di sini kita udah dapat tuh banyak metadatanya. Ada 100 ya, kita panen datanya. Nah, lalu kita buka FOSS-Viewer. Kita di dalam sini kelihatan seperti ini. Di sini kita klik create, Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu bisa mencari jaringan penulis dan co-authorship. Kira-kira penulis ini nulisnya sama siapa aja nih? Ya, kita bisa seperti itu. Atau kalau create map based on network data itu lebih ke arah datanya bukan RIS ya Bapak Ibu. Nah, untuk RIS kita ada pilihan map dari basisnya bibliographic data maupun text data. Kita coba yang text data ya Bapak Ibu. Kita klik next. Lalu setelah itu kita pilih yang read data from reference manager file. Kita kan tadi punya RIS ya dari publish or perish maupun dari Mendeley. Kita pilih ini, yang pokoknya yang ada tulisan RIS ya Bapak Ibu. Kita pilih yang ini. RIS and not dan revoke. RIS, lalu kita klik next lagi. Lalu kita pilih yang ini, ya, pilih browse seperti ini, titik 3, kita klik. Lalu kita pilih di folder yang kita sudah simpan, misalnya tadi politik 2018 hingga 2020. Tapi itu hanya 100 file, Bapak Ibu. Sebagus-bagusnya adalah semakin banyak. Saya hanya memanen 100 file data. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik next kembali. Pilih title and abstract. Ya. Kalau saya lebih mengarah judul dan abstraknya, saya masukkan tuh yang di ekstrak nanti. Lalu kita pilih next. Nah, ini lagi proses ekstrak dari kata-kata yang ada di dalam bibliografi sana, metadata sana. Lalu binary counting, lalu klik next. Nah, lalu ini pilih yang retention-nya, misalnya kalau 5 kan tinggi retention-nya, hanya nanti ada ketemu 3 trennya. Lalu kita pilih misalnya 2. Kita 2, lalu kita pilih next, lalu kita pilih next lagi. Nah, di sini bisa kita pilih mana sih yang kira-kira kata-kata ini tidak match dengan penelitian yang kita mau, misalnya. Misalnya artikel ini tidak perlu, buku ini banyak. Coba bahasa-bahasa lainnya ya Bapak Ibu. Bisa kita exclude kan gitu. Nah, lalu kita klik finish, misalnya sudah. Lalu kita pilih yes. Kita akan mendapatkan jaringan seperti ini dari hanya 100 data.
Ya. Jadi di sini Bapak Ibu membacanya seperti ini. Saya nanti bisa saya berikan slide saya yang saya buat membacanya seperti ini. Di dalam network visualization ya, warna itu menunjukkan cluster Bapak Ibu. Warna menunjukkan cluster dan kedekatan kata menunjukkan keterhubungan. Lalu semakin besar ukuran teks, semakin intens. Ini contoh dari 100 data ya misalnya. 100 data di sini yang kelihatan datanya paling banyak adalah misalnya tentang Pilkada DKI ini dan political participation. Untuk warnanya ini klaster dari penelitian tersebut ya. Bisa kita lihat bahwa ini klasternya ke arah sini, misal tentang data dan sosial media dan internet di sini. Tetapi di sini bahwa sosial media dan internet ada hubungan dengan political participation. Ini dekat ya datanya. Berarti tren politik saat ini dia lebih mengarah ke dalam sosial media. Kita bisa lihat ya bahwa ada kedekatan cluster dari 100 data yang kita ambil di dalam Publish or Perish. Nah, di sini bahwa kita bisa lihat trennya adalah political participation sangat dekat dengan sosial media. Berarti tren 2018 hingga 2020 kita tahu bahwa political participation sangat dekat dengan sosial media. Lalu ada hubungannya dengan pilkada saat ini. Ini termasuk salah satu katanya semakin besar sehingga semakin intens terkait pilkada Jakarta dan juga pasti tentang implementasi dan lain-lain. Ini dari tab network visualization. Jadi ada 3 tab. Ada network visualization yang mana kita bisa melihat cluster dari data yang kita cari. Di sini kita bisa lihat klasternya berbeda-beda. Bila dia berwarna gradien seperti ini, berarti dia ada hubungan. Ini ada hubungan. Ya, pilkada implementasi dengan political participation. Political participation ada hubungannya dengan data dan sosial media dan internet. Lalu juga ada overlay visualization. Kita bisa lihat di sini adalah terkait tahun. Ya, bisa kita lihat ya. Di sini di kanan bawah ada 2018 hingga 2019 karena data kita hanya 2018 hingga 2020. Bisa kita lihat bahwa yang berwarna biru tua seperti ini 2018 sudah trennya hanya di awal 2018. Berarti bila kita kasih periode 2018 hingga 2020 tentang internet tuh agak ke belakang. Karena apa? Karena yang sedang hot-hotnya dekat-dekat ini adalah tentang Pilkada DKI Jakarta. Ya. Kita bisa lihat ya di sini kuning berarti 2019 ya. Kita bisa lihat tren terbarunya adalah di sini tentang Pilkada DKI Jakarta juga tentang implementasi ya, implementasi. Di sini bisa kita lihat. Sehingga bahwa kalau hanya 2 tahun sih ya kita masih nggak apa-apa ya. Kalau kita ngasih range waktunya misalnya 10 tahun gitu Bapak Ibu atau 5 tahun misalnya kita kasih range, jangan-jangan penelitian kita itu udah lama gitu. Misalnya bila misalnya range-nya 5 tahun atau 10 tahun. Kalau misalnya masih 2 tahun saya rasa masih oke lah gitu ya, masih bisa. Tapi kalau misalnya sampai Bapak Ibu nanti di dalam visualisasi map data dari bibliografinya menunjukkan warna biru, sebaiknya jangan diteliti lagi karena itu udah ketinggalan tren gitu. Karena trennya ke arah yang kuning gitu, yang ke arah terbarukan. Gitu. Tapi kalau ini kan hanya samplingnya kan dari 2 tahun ya. Kalau 2 tahun sehingga itu masih biasa, masih bisa digunakan itu tidak bukan berarti ketinggalan zaman. Tapi membacanya seperti itu Bapak Ibu membacanya. Ini di dalam overlay menunjukkan tahun ya, tahun. Jadi kita mungkin menggunakan sampling yang lebih banyak. Lalu density visualization nih di sini bahwa yang kuning ini ya, kita membacanya seperti ini. Di dalam density visualization yang kuning cara membacanya, yang kuning berarti terlalu banyak diteliti. Yang kuning tren diteliti, yang merah nanti kalau sampai ada merah terlalu banyak diteliti. Nah, yang masih biru, yang dekat-dekat dengan biru itu belum banyak diteliti. Itu untuk baca warnanya. Dan kata-katanya semakin dekat berarti punya hubungan langsung atau terkait. Kata-kata yang tidak terhubung langsung punya potensi riset. Ya. Kalau misalnya di sini kita lihat gambarnya country dan growth ya. Ini ini mungkin kata-kata ini punya dekatan langsung ya, pasti tentang perkembangan suatu negara dan lain-lain. Tetapi kita bisa lihat ini country ini jauh dengan misalnya
information di sini. Ini bisa jadi kita potensi riset baru gitu bagi kita. Atau misalnya kita bisa lihat ini tentang greater impact dengan misalnya bisa kita lihat misalnya quantitative method misalnya. Kita bisa lihat di sini. Ini mungkin jadi peluang potensi riset baru gitu dari data yang kita ambil. Nah, tetapi Bapak Ibu ingat kita mendapatkan data ini berdasarkan data yang kita kumpulkan ya Bapak Ibu. Sehingga kita pintar-pintar untuk mencari keyword, pintar-pintar untuk mencari tentang filternya boleh author, boleh apa, tergantung kita lah gitu tentang kreativitas kita. Nah, di sini di dalam ini kita bisa lihat di sini political participation ini masih agak sedikit, sehingga di dalam 2018-2020 ini masih berpeluang besar nih untuk menelaah political participation dan berhubungan dengan data karena masih kabur warnanya. Kalau kayak misal implementation dan misal pilkada DKI maupun political connection ini udah kuning terang ya, ini udah tren diteliti saat ini seperti itu. Ini merujuk ke merah mungkin ya. Ini kalau sampai merah nanti gambarnya itu berarti itu udah terlalu banyak diteliti. Nah, ini bisa menjadi peluang riset dari Bapak Ibu semua gitu. Mungkin bisa dikombinasikan dengan implementasi dari sosial media internet dalam political participation. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu bisa membacanya seperti itu. Nah, kita ulangi lagi, coba kita menggunakan beberapa sampling yang lain ya Bapak Ibu. Misalnya dari yang politik tadi, yang dari 2 tahun tadi, tapi kita melihat dari bibliographic data, dari authorship-nya. Kita klik, pilih yang ini, yang tengah, kita dari ulang lagi, kita klik create, lalu kita pilih yang tengah seperti ini, create a map based on bibliographic data, lalu kita klik next, lalu kita pilih seperti tadi, yang tengah, yang ada risk-nya, lalu kita klik next, lalu kita pilih lagi tadi tentang politik ya Bapak Ibu, yang samplingnya 2018 hingga 2020. Lalu kita klik next, lalu kita pilih co-authorship dan author, lalu kita klik next, lalu kita klik ini apa maksimum number author berapa, misalnya 1 misalnya. Atau di sini kan Bapak Ibu udah bisa lihat ya, dari 141 penulis, hanya 4 yang memenuhi standar threshold-nya. Tadi karena kita bahwa kita lebih cenderung kepada 2 dokumen ya dari setiap author. Tapi nggak apa-apa kita ganti 1 aja. Karena sampling kita kecil. Nah, di sini ada beberapa peneliti yang mereka dari 141 peneliti kita yang kita punya, ada beberapa peneliti yang memang di sini memiliki koneksi yang saling yang pernah berkolaborasi. Di sini ada TFNC, ada TUM, ada Hirte, ada Ragnes, ada Rosalve. Ini mereka saling berkolaborasi di dalam sampling data kita. Ini dari data kecil. Nah, Bapak Ibu silahkan bila ada pertanyaan sambil saya mau kasih contoh sampling yang cukup besar ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan, habis itu nanti saya baca. Kita seperti tadi, create maps based on text data, next. Lalu pilih juga yang tipe RIS, lalu next. Lalu saya mau coba menggunakan data Trump tadi dengan data Trump. Lalu pilih next, lalu pilih next. Lalu pilih next, binary counting. Nah, lalu misalnya termnya mau saya kurangi ya. Dari 4.827 term, kita ingin yang masuk mencapai batas 83. Kita kurangi coba 5 retention. Atau 7 deh misalnya. 7 minimumnya. Sehingga kita dapat 146. Nah, kita next. Kita pilih dulu misalnya yang supaya ini kita pilih yang tidak perlu misalnya. Kita pilih yang tidak perlu. Kita pilih yang tidak perlu. Misalnya. Add gender. Oke, misalnya sudah seperti itu, kita klik finish, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat ya, clustering datanya di sini semua ya, dari yang kita miliki. Bahwa di sini
kita bisa lihat ya, misalnya di sini bisa kita lihat di dalam klaster kuning ini bahwa ada hubungan terkait dengan imigrasi, ya, kebijakan imigrasi, ya, dengan misalnya di sini bisa lihat ada Barack Obama, lalu ada climate change di sini, yang klasternya sangat dekat dengan kebijakan dari Presiden Trump ya di sini, ya, terkait administration. Nah di sini kita bisa lihat dari misalnya di dalam beberapa tahun terakhir yang paling intens adalah terkait administrasi Trump, lalu kebijakan, lalu tentang pemilihan presiden, ya, tentang election ya Bapak Ibu bisa kita lihat. Di sini tentang clustering datanya nih seperti ini. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dekat dengan kajian otoritarian, lalu di sini ada hubungan dengan Hillary Clinton dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat clustering datanya. Ya, yang tadi kita ulang, cara membaca network visualization adalah warna menunjukkan cluster dan kedekatan kata menunjukkan keterhubungan. Dan lalu semakin besar ukuran teks, semakin intens penelitiannya. Bisa kita lihat di sini, ya Bapak Ibu. Di sini clustering datanya ya Bapak Ibu. Lalu kedekatan katanya ini menunjukkan keterhubungan dengan misalnya dengan seperti ini, dengan Presiden Trump sangat dekat dengan kebijakan, lalu tentang imigrasi di sini bisa kita lihat. Lalu kita lihat overlay visualization-nya. Bahwa di dalam 2017 hingga 2018 kita bisa lihat yang terbaru adalah lebih ke arah bagaimana bisa kita lihat di sini tentang role-nya, mungkin role-nya Trump dan berhubungan dengan otoritarian, lalu hubungan dengan misalnya dengan presidential election. Di sini bisa kita lihat ya, tren-tren terbarunya ke arah sana, mungkin ke arah tentang peran Trump sebagai presiden ya. Lalu di tahun 2017 kita bisa lihat trennya adalah lebih ke arah kebijakan ya, kebijakan tentang perang, tentang masa depan, di sini bisa kita lihat ya, dan lain-lain Bapak Ibu. Lalu kita bisa cek di density visualization. Terakhir adalah kita bisa lihat di sini untuk kebijakan sudah sedang tren diteliti, dan menurut saya ini cukup terang sehingga cukup ramai orang meneliti di tentang kebijakan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa meneliti tentang gender di sini ya. Ini masih peluang masih banyak potensinya. Lalu terkait tentang Rusia gitu, tentang Cina dari yang kita cari ini ya Bapak Ibu. Di sini lebih mengarah ke administrasi, kebijakan maupun tentang election ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini bisa buat potensi Bapak Ibu untuk yang hijau-hijau dan mengarah ke biru seperti ini potensi untuk meneliti di situ Bapak Ibu, karena di situ masih kurang penelitian di daerah sana. Mungkin sedikit dari saya seperti itu. Silahkan bila ada pertanyaan. Mohon maaf untuk publish or perish dan Force Viewer ini dalam pelatihan ini memang cukup singkat ya Bapak Ibu. Mungkin bila Bapak Ibu ingin invest dan lain-lain, mungkin Bapak Ibu bisa mengontak Pak Budi dari di Unpar Plus. Ya. Tadi ada Bu Maria mau menyampaikan sesuatu. Langsung saja Bu Maria. Ya. Oh, tadi Pak yang di tab visualization tadi, itu ya, bisa untuk menggambarkan riset gap juga ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya crop gitu ya, kemudian saya masukkan ke dalam tesisnya mahasiswa misalnya seperti itu atau mahasiswa saya minta gitu melakukan itu bisa juga nggak menunjukkan bahwa kebaruan penelitian dia atau novelty-nya itu ada di sini gitu, ditunjukkan lewat yang Bapak kasih network ini. Betul Bu, karena ini memang tujuannya seperti itu, sehingga kita bisa tahu gap-nya, kita bisa tahu trennya, dan kita bisa tahu peluang-peluang lainnya gitu. Jadi seperti itu bisa Bu. Oke. Apakah ada dari teman-teman yang lain mau bertanya langsung, atau silahkan kalau mau raise hand bertanya langsung. Bu Tuti, maukah Bu Tuti? Silahkan Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila memang saya agak kecepatan dan lain-lain hal, karena memang materinya cukup banyak, dan memang sampai saat ini kita memiliki hanya waktu singkat ya Bapak Ibu. Ya, ya. Oke. Kalau kaitannya Force Viewer, Publish and Perish dengan Mendeley bagaimana Pak? Kaitannya tadi datanya Mendeley bisa dipakai untuk bisa
Fast Viewer atau ada hal lain yang bisa dimanfaatkan antara kedua? Jadi langkah pertama adalah dari kita memanen data di publish or perish. Setelah kita memanen data, kita bisa langsung ke Fast Viewer maupun ke Mendeley. Kita bisa ke Fast Viewer misalnya dari publish or perish setelah memanen kita masukkan ke Mendeley, kita bisa menggunakan bila kita tidak menggunakan Fast Viewer. Atau dari publish or perish bisa langsung ke Fast Viewer. Lalu dari Fast Viewer, setelah kita tahu trennya, lalu kita filtering lagi dari title-nya, kita masukkan ke Mendeley. Seperti itu bisa. Sehingga kan seperti misalnya gini, tadi kita lihat bahwa misalnya lebih trennya sekarang lebih ke arah misalnya pilkada gitu. Sehingga kita dari file yang kita miliki semua, kita hanya sortir yang pilkada, misalnya kita ingin mengikuti tren pilkada, lalu kita masukkan ke Mendeley. Bisa seperti itu. Atau maupun Bapak Ibu dari Mendeley-nya lalu diekspor ke Fast Viewer pun bisa. Seperti itu. Intinya 3 aplikasi ini sebuah kolaborasi yang saya rasa sangat memudahkan Bapak Ibu semua di dalam meneliti dan di dalam memvisualisasikan serta mengkonstruksi data yang Ibu punya untuk menemukan novelty, gap, dan lain-lain dalam penelitian. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada yang lain teman-teman? Silakan teman-teman semua bila ada kebingungan dan lain hal, silakan bisa ditanya. Belum ada Pak, mungkin masih. Belum ada. Oh ya, masih sambil memahami. Ya. Atau masih merasa wow saja ini Pak. Silahkan Pak, atau ada yang bagian lain yang ingin mau disampaikan? Kalau saya sih memang berpesan adalah di dalam aplikasi ini pertama memang kita pahami jangan menyusahkan kita gitu. Jangan wah ini jadi ribet nih pakai aplikasi gitu. Tetapi aplikasi ini malah justru memudahkan kita, akan tetapi memang perlu pembiasaan diri gitu. Ya kita mulai membiasakan mulai membiasakan masukkan ke Mendeley, lalu benarkan metadatanya. Karena kalau metadatanya tidak benar, ketika dimasukkan ke Fast Viewer, visualisasinya tidak benar gitu Pak. Karena kan Fast Viewer memvisualisasikan berdasarkan metadata yaitu dari judul, dari penulis, dari abstrak, sehingga memang integrasi dari workflow dalam meneliti ini perlu banget kita memang harus lakukan terus dan biasakan terus. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Harus sambil praktek, adakah aplikasi lain yang perlu kami ketahui lagi untuk membuat penelitian semakin mudah dan menyenangkan? Sebenarnya ada beberapa aplikasi lainnya ya, mungkin seperti untuk analisis kualitatif data gitu ya, mungkin Pak Budi ya, terkait misalnya NVivo dan lain-lain, dan saya rasa banyak support riset lainnya ya. Tetapi memang paling tidak mengenai referensi atau manajemen referensi, ketiga aplikasi ini perlu memang dibiasakan kita melakukan ya, Ibu Dian. Ya, jadi fokus kita memang masih manajemen referensi pada 2 pertemuan ini. Kita bisa merencanakan untuk penggunaan software atau pemanfaatan software untuk penelitian yang lain, software yang lain. Cukupkah teman-teman? Atau ada ya ini 1,5 jam kita padat sekali belajar. Mungkin ada tersisa pertanyaan atau ingin diketahui, tentu harus praktek ya, harus praktek. Saya akan senang kalau mendengar atau mendapatkan feedback dari teman-teman setelah praktek dan barangkali saran bagaimana selanjutnya supaya interaksi kita atau 2 webinar kita ini lebih memberi manfaat optimal. Apakah dibutuhkan lanjutan atau bagaimana? Oke, bagaimana? Ada yang mau lesan juga boleh. Pak Alfi boleh ada. saran dan feedbacknya deh buat kita semua ya supaya kita sama-sama belajar lagi. Saya juga masih belajar
dan teman-teman semua. Kita butuh, silahkan bila ada evaluasi, feedback, dan lain-lain. Oke, ada di chat mengatakan sudah oke, sudah bagus. Nah, tadi Bu Dian juga mengatakan terima kasih. Bu Tuti hanya wow saja, Bu Tuti, atau mau menyampaikan Bu Tuti? Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bu Tuti. Ya, sebenarnya saya pertanyaannya tuh ya wow banget gitu ya. Selama ini kan saya sih misalnya tadi mengidentifikasi research gap yang tadi ditanyakan oleh Bu Maria. Kan selama ini kan sepertinya susah payah banget begitu. Tapi dengan apa tadi publish or perish tadi itu, dan satu lagi apa? Fast viewer itu tampaknya kita bisa ini ya, paling tidak menjadi, atau sebenarnya banyak yang kita bisa explore lagi dari dua itu ya, masih ya. Ya, terus tadi pertanyaannya nyambung ke Bu Yosefa sebenarnya. Bu Yosefa kan tadi cerita soal mengambil dokumen dari LibGen itu ya, yang ya kita semua tahu itu underground website tapi very reliable gitu untuk beberapa artikel-artikel jurnal yang kita tidak bisa akses karena kita tidak punya akses ke situ dan terlalu mahal untuk dibeli gitu. Tapi sebenarnya pun kalau kita mendownload PDF dari LibGen, lalu kita masukkan, kita kumpulkan di Mendeley, Mendeley-nya nge-detect nggak Mas itu sumbernya dari LibGen? Untuk Ibu Tuti, Mendeley tidak mendetek itu sumbernya dari LibGen. Oke, good. Jadi ada potensinya banyak ya, Bu Yosefa. Potensinya banyak, Bu. Jadi kita segera masukin semua referensi-referensi ke situ. Mungkin Jadi, ada dikasih sedikit teaser mungkin, Mas Alfi, yang tadi itu publish or perish sama Fast viewer-nya tadi itu, apa yang kita bisa exploit di situ lagi gitu, selain mengidentifikasi gap dalam riset gitu. Oke. Ya, makasih. Untuk pertama memang ya LibGen ya sebenarnya walaupun ya dalam ini ya sangat penuh dengan ini ya intrik gitu ya. Tapi memang reliable buat kita semua gitu ya, tidak dipungkiri gitu. Nah, tadi untuk Ibu Tuti ya bisa masukkan ke Mendeley, tetapi jangan lupa bahwa Mendeley itu mempunyai batas storage ya, cloud storage-nya 2 GB untuk yang free. Untuk bila ingin melakukan premium, sehingga Bapak Ibu bisa upgrade akun Mendeley-nya ke premium, sehingga itu unlimited storage dan lain-lain. Nah, untuk explore... Mas Alfi, sorry dipotong, mahal nggak untuk upgrade ke premium? Saya rasa affordable, Bu. Cuman memang dari awal saya rasa kalau jurnal artikel kan sedikit ya size-nya, jadi menurut saya sih itu nggak apa-apa. Itu masih aman untuk 2 GB. Tetapi buku jangan dimasukkan deh ke dalam Mendeley, kan besar ya kalau buku. Jadi seperti itu. Lalu untuk sebenarnya ya ini sangat singkat sekali ya, di pelatihan kedua ini sangat-sangat singkat sekali terkait VOS viewer dan publish or perish gitu ya. Karena nggak hanya tentang analisis bibliometrik, tapi ini ada permasalahan analisis text data gitu. Text data. Kalau tadi kan kita hanya berdasarkan file list ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu punya file teks itu bisa dibangun jaringan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kedekatan. Misalnya Bapak Ibu punya 10 artikel, Bapak Ibu bisa masukkan ke sana, Bapak Ibu bisa cek jaringannya di sana. Oh, ternyata dari 10 artikel ini punya kedekatan apa, sehingga kita bisa tahu dari 10 artikel ini mana yang paling gap-nya tuh ada di sebelah mana gitu. Bisa kita lihat gitu. Nah, gitu. Kalau tadi kan saya hanya dari title dan abstrak aja ya, Bu ya. Karena kita berbicara tentang RIS ya, tentang reference manager gitu ya. Karena kan tadi file RIS kan merupakan file reference manager. Sehingga kalau Bapak Ibu punya file teks dan lain-lain, itu Bapak Ibu bisa upload selama itu berbentuk teks data, itu bisa masuk di dalam VOS viewer gitu. Jadi benar-benar powerful kalau untuk kita lebih kaji lebih dalam lagi terkait aplikasi ini. Sangat memudahkan sekali aplikasi ini kalau bagi saya ya Bapak Ibu. Pertama nggak hanya constructing data, tapi kan visualnya kelihatan ya, dari visual itu yang memudahkan kita. Oh, ini ternyata yang ada gap di sini gitu. Oh, ini ternyata yang masih belum dikaji di sini.
Seperti itu sih Bapak Ibu.